Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta, masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku ISPS Matematika untuk SD atau MI kelas 4 ya, di bab 8 mengenai pengolahan data ya. Sebelumnya sudah kita kerjakan untuk yang latihan ulangan bab 8 paket 1 sudah selesai, kemudian ini paket 2 ya, paket 2 itu jadi hampir sama dengan paket 1 model soalnya ya. Terdiri 3 model soal, yaitu yang bagian A pilihan banda, yang bagian B itu adalah isian ya. Kemudian yang bagian C urean. Nah, untuk yang latihan ulangan bab 8 paket 2 yang bagian A sudah kita bahas ya pada kesempatan sebelumnya. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas untuk yang bagian B ya. Langsung saja, isilah dengan jawaban yang tepat. Perhatikan tabel berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2 ya. Jadi ini untuk soal nomor 1 dan nomor 2 ya, tabel ini. Jadi ini ada data banyak pengunjung taman bermain selama seminggu ya. Hari Senin ada 20 pengunjung, Selasa 25 pengunjung, Rabu 30 pengunjung, Kamis 30 pengunjung, Jumat 28 pengunjung, Sabtu 42 pengunjung, dan Minggu 50 pengunjung. Nah, pertanyaannya, jumlah pengunjung pada hari Senin dan Selasa adalah, nah, hari Senin itu ada 20 pengunjung, Selasa ada 25 pengunjung. Karena ditanyakan jumlah, berarti kita jumlahkan ya, pengunjung hari Senin dan juga hari Selasa, berarti 20 ditambah 25 ya. Kita susun ke bawah, mungkin kalau belum bisa cara menghitungnya, jadi 0 tambah 5, 5, 2 tambah 2, 4. Berarti jumlah pengunjung pada hari Senin dan Selasa adalah 45 orang ya. Saya tuliskan di sini, berarti ada 45 orang. Oke. Kita lanjutkan ke nomor 2. Banyak pengunjung taman bermain paling banyak adalah hari, kita lihat di sini. Banyak pengunjung paling banyak. Nah, ini termasuk contoh menafsirkan data ya, karena ini babnya masih cara membaca dan menafsirkan data. Nah, ini nomor 2 ini contoh soal penafsiran data ya. Pengunjung paling banyak, berarti kita lihat paling banyak, berarti ini angkanya paling besar ya. Ini ada 50. Nah, tertinggi 50. Nah, setelah kita lihat angkanya yang paling besar ini 50, baru kita lihat harinya, hari Minggu. Maka kita bisa menjawab soal nomor 2. Banyak pengunjung taman bermain paling banyak adalah hari Minggu ya. Nomor 2 jawabannya adalah hari Minggu. Oke, kita tuliskan di sini Minggu ya. Jadi banyak pengunjung taman bermain paling banyak adalah hari Minggu. Kemudian nomor 1, jumlah pengunjung pada hari Senin dan Selasa adalah 45 orang. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, untuk nomor 3, perhatikan diagram batang tinggi badan dalam satuan cm. Siswa kelas 4 berikut untuk menjawab soal nomor 3 sampai dengan 5. Jadi soal nomor 3, 4, 5 ini disajikan dalam bentuk diagram batang. Kalau soal nomor 1 dan 2 tadi adalah dalam bentuk tabel, 3, 4, 5 dalam bentuk diagram batang ya. Kita disuruh membaca. Jadi ini diagram batang tinggi badan siswa kelas 4. Untuk sumbu X-nya atau sumbu mendatarnya ini adalah tinggi badan, kemudian sumbu Y atau sumbu tegaknya adalah banyak siswa. Oke. Langsung saja kita ke soalnya ya.
Siswa kelas 4 paling sedikit mempunyai tinggi badan titik-titik sentimeter. Nah, siswa kelas 4 paling sedikit ya. Jadi tinggi badannya itu berapa sentimeter yang paling sedikit. Nah, berarti kita lihatnya paling sedikit berarti banyak siswanya di sini. Yang paling sedikit diagram batangnya paling rendah. Ini ya, berarti ini di angka 3. Angka 3, maka paling sedikit mempunyai tinggi badan 130 cm. Ini paling sedikit ya, tinggi badannya adalah 100 cm. Jadi kalau tinggi badan paling sedikit berarti kita lihatnya diagram batang yang paling rendah atau paling pendek. Kalau tinggi badan paling banyak atau banyak siswa yang memiliki tinggi badan paling banyak, itu berarti kita lihat diagram yang paling tinggi. Oke, jadi kembali nomor 3 tadi jawabannya adalah 130 cm, sebanyak 3 anak ya. Oke, kita tuliskan di sini 130 cm. Lanjut ke soal nomor 4. Siswa kelas 4 yang mempunyai tinggi badan 134 cm ada berapa anak? Nah, 134 berarti kita lihat tinggi badan. Nah, 134 ada di sini. Nah, sedangkan jumlah anaknya ini kita lihat di sini adalah 6 di tengah-tengahnya antara 6 dan 8 berarti ada 7 siswa ya. Kita lihat di sini diagram batangnya, kita fokus di sini yang tingginya 134 itu banyak siswanya ada 7 ya, karena ini garisnya adalah garis 6, terus yang atasnya 8, di tengah-tengahnya berarti 7. Maka siswa kelas 4 yang mempunyai tinggi badan 134 cm ada 7 anak ya. Ada 7 siswa. Boleh 7 siswa atau 7 anak ya. Kalau ini hanya membaca data ya untuk nomor 4 ya. Kemudian nomor 5. Selisih banyak siswa yang tinggi badannya paling tinggi dan paling rendah adalah, nah kita diminta mencari selisih banyak siswa yang tinggi badannya paling tinggi dan paling rendah. Nah, kita jangan sampai salah ya, ini harus kita pahami benar-benar. Berarti siswa yang tinggi badannya paling tinggi itu ada berapa siswa? Nah, tinggi badannya paling tinggi ada 10 siswa. Maaf. Nah, toh. Jadi kita jangan terkecoh dengan gambar diagram batang karena tinggi badan paling tinggi berarti kita lihat tinggi badan. Kalau ini kan banyak anak. Tinggi badan paling tinggi berarti di sini. Paling tinggi kan 135. Nah, ini ditanyakan selisih yang tinggi badannya paling tinggi dan paling rendah. Paling tinggi berarti kita lihatnya adalah di sini ya, yang 135, dan paling rendah itu adalah 130. Berarti selisihnya yang 135 ini ada 6 siswa ya. Kemudian yang 130 ada 3 siswa, maka selisihnya berarti 6 dikurangi dengan 3 ya. 6 siswa yang paling tinggi dikurangi dengan 3 siswa yang paling rendah. Nah, maka selisihnya ada berapa? 6 dikurangi 3 adalah 3 siswa ya. 3 siswa atau 3 anak boleh. Jadi selisih banyak siswa yang tinggi badannya paling tinggi dan paling rendah adalah 3 siswa. Caranya tadi yang paling tinggi itu adalah 135. Nyari selisihnya berarti tinggi badan paling tinggi, banyak siswa yang tinggi badannya paling tinggi dikurangi dengan banyak siswa yang tinggi badannya paling rendah ya. Itu kalau dituliskan dalam bentuk rumusnya ya. Tinggi badan paling tinggi tadi 6. Berarti 6 dikurangi dengan tinggi badan paling rendah itu 3. 6 dikurangi 3 hasilnya adalah 3 anak atau 3 siswa ya. Itu ya, jadi jangan sampai terkecoh. Kadang kalau kita ada pertanyaan seperti itu langsung kita lihat mana yang diagram paling tinggi dan diagram batang yang paling rendah, terus kita cari selisihnya. Oh ternyata bukan, kita lihat lagi soalnya ya. Itu jadi sekali lagi untuk model soal cerita seperti ini kita harus
berhati-hati dalam membaca tiap kalimatnya ya. Oke, mungkin ini dulu pembahasan untuk yang bagian B karena udah selesai 1 sampai dengan 5 ya. Untuk bagian C nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih sudah menonton dan meluangkan waktu untuk belajar bersama, semoga bermanfaat. Dan untuk jawaban-jawaban dari buku SPS Matematika kelas 4 yang lain mungkin bisa dilihat di playlist, karena sudah saya buatkan playlistnya di pembahasan SPS Matematika kelas 4. Demikian juga mungkin untuk materi-materinya yang belum jelas juga sudah saya buatkan di playlist materi tersendiri ya, materi matematika SD ya, masih di channel YouTube Rivanesta. Jadi bisa dibuka-buka mungkin kalau masih ada yang kurang jelas, dan mungkin kalau ada request bisa dituliskan di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.